Meski tidak pernah terlibat dalam Perang Dunia, beberapa wilayah di Nusantara pernah menjadi medan pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu lokasi pertempuran yang paling diingat dalam sejarah dunia adalah pertempuran besar-besaran antara pasukan Jepang melawan sekutu di Balikpapan, Kalimantan Timur, sepanjang Juli hingga Agustus 1945. Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak penjajahan Belanda, telah menjadi salah satu kota penting dan strategis, terutama karena menjadi salah satu kota pelabuhan minyak di wilayah Asia Timur. Atas pertimbangan inilah, saat menyerang Hindia Belanda atau Nusantara pada tahun 1942, pasukan Jepang menjadikan kota Balikpapan prioritas untuk mereka rebut dari pasukan Hindia Belanda. Sementara pasukan militer Hindia Belanda pun tidak mau menyerahkan Balikpapan begitu saja. Hanya beberapa saat pasukan Jepang menyerang kota Balikpapan pada 18 Agustus 1942, pasukan Hindia Belanda sempat mencoba menghancurkan beberapa titik ladang minyak di Balikpapan. Namun usaha itu hanya menghancurkan sebagian tangki, pipa, dan pelabuhan minyak di Balikpapan. Pada tanggal 25 Januari 1942, atau hanya sehari setelah penyerbuan kota Balikpapan berhasil dikuasai pasukan Jepang. Sedikitnya 75 serdadu militer Hindia Belanda dieksekusi mati oleh tentara Jepang di pantai kelandasan Balikpapan, tak lama setelah jatuhnya kota Balikpapan ke tangan militer Jepang. Setelah menguasai kota Balikpapan, militer Jepang melakukan upaya maksimal untuk mempertahankan kota ini dari serangan balik pasukan sekutu. Sejumlah bunker pertahanan dibangun di beberapa lokasi di kota minyak itu. Sementara itu, setelah 3 tahun gagal merebut kota Balikpapan dari penguasaan Jepang, sejak Mei 1945, pasukan sekutu mulai mengintensifkan berbagai cara untuk melemahkan dan merebut kota Balikpapan. Pada bulan Mei 1945 ini pula, pasukan sekutu merencanakan operasi militer besar-besaran untuk merebut kota-kota penting bekas penjajahan Hindia Belanda. Salah satu target operasi penyerbuan yang diberi nama Sandi Obu ini adalah Balikpapan. Sandi untuk merebut kota Balikpapan dari tangan militer Jepang ini diberi nama Sandi Obu II. Operasi Obu II yang menjadi sandi penyerangan untuk kota Balikpapan. Divisi 7 militer Australia mulai menjalankan operasi ini untuk membombardir kota Balikpapan pada 1 Juli 1945. Sebelum pendaratan ribuan pasukan Australia di pantai-pantai kota Balikpapan, pesawat-pesawat tempur dari Amerika dan Hindia Belanda pun melakukan serangan dengan melepaskan bom-bom ke sejumlah militer Jepang dengan menggunakan pesawat Bomber 29. Yang sebagaimana kita tahu bahwa Bomber 29 adalah pesawat pengebom yang dipakai untuk membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun tidak menggunakan bom akrom dalam penyerangan dengan Sandi Obu II ini. It was hell on earth that morning. Bombers, American bombers coming over constantly hour after hour. Setelah sistem pertahanan pantai dibombardir dengan pesawat-pesawat sekutu, tentara militer Australia menyerang militer Jepang dari arah pantai. Mereka mendarat di pantai-pantai Balikpapan dengan menggunakan tank amfibi. Sekitar 33.000 tentara Australia terlibat dalam operasi ini. Sementara pasukan militer Jepang yang bersiaga mempertahankan Balikpapan hanya sekitar 3-6.000 tentara. Pada malam hari pertama penyerbuan, malam hari pasukan militer Australia sudah berhasil menguasai sejauh 2 km di beberapa wilayah pertahanan Jepang. Namun, sehari kemudian atau pada tanggal 2 Juli 1945,
pasukan Australia sudah berhasil menguasai kota Balikpapan. Tetapi ada 2 lapangan terbang di timur Balikpapan belum berhasil direbut dari pasukan Jepang. 2 lapangan terbang itu baru bisa dikuasai pasukan Australia pada tanggal 9 Juli 1945. Sementara pertempuran-pertempuran kecil di sejumlah lokasi masih terus berlangsung. Banyak tentara Jepang yang bertahan di bunker-bunker pertahanan, memberikan perlawanan habis-habisan dan menolak meletakkan senjata. Tentara Jepang sudah berprinsip tidak akan menyerah, lebih baik mati. Pertempuran-pertempuran kecil ini baru berakhir pada 21 Juli 1945. Panglima pasukan sekutu untuk wilayah barat daya Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur, sempat meninjau langsung tak lama setelah perang berakhir. Perang di Balikpapan baru dinyatakan berakhir pada 14 Agustus 1945 atau bersamaan dengan diumumkan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang antara pasukan sekutu dan pasukan Jepang di Balikpapan sepanjang Juli hingga Agustus 1945 menewaskan ribuan tentara. Dalam plakat tertulis yang dibangun di tengah kota Balikpapan pada tahun 1945 dinyatakan bahwa sedikitnya 229 divisi tentara Australia dinyatakan tewas dalam Perang Dunia di Balikpapan. Perang ini juga menyebabkan 634 serdadu militer Australia terluka. Sementara korban tewas di kubu Jepang lebih banyak, tercatat 2032 tewas, sementara 63 tentara Jepang menjadi tawanan. Jumlah korban tentara Jepang ini masih di bawah perkiraan tentara Jepang yang siaga mempertahankan Balikpapan. Saat terjadi penyerbuan tentara sekutu pada 1 Juli 1945, jumlah tentara Jepang diperkirakan antara 3 hingga 6.000 orang. Tidak ada data resmi apakah ribuan tentara Jepang yang tewas ini adalah diantaranya Heiho atau warga Indonesia yang membela Jepang saat perang itu terjadi. Penyerbuan besar-besaran ke Balikpapan ini adalah salah satu sekian banyak operasi yang direncanakan sekutu untuk wilayah lainnya. Tercatat ada 6 sandi yang direncanakan sekutu, yaitu Sandi Obu 1 untuk merebut Tarakan, Sandi Obu 2 untuk merebut Balikpapan, Sandi Obu 3 untuk merebut Banjarmasin, Sandi Obu 4 untuk merebut Surabaya, Sandi Obu 5 untuk merebut kawasan timur Indonesia, serta Sandi Obu 6 untuk merebut Sabah, Malaysia. Namun hanya 3 yang berhasil, yakni Tarakan, Balikpapan, dan Sabah, Malaysia. Saat ini, sejumlah artefak peninggalan perang besar di Balikpapan pada tahun 1945 masih bisa ditemui di kota ini. Lewat artefak-artefak perang ini, kita seperti diajak merenungkan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, ketika nafsu sekelompok manusia untuk menguasai sesuatu akan memicu tragedi kemanusiaan. Meski demikian, dari puing sejarah perang, kita bisa mengambil hikmah dan keragaman kisah keberanian, pengorbanan, dan kerapuhan hati manusia dalam menjawab panggilan-panggilan di dunia.